Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, bertemu lagi dengan aku Anissa. Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini aku super excited banget buat nge-review skin tint termurah yang baru aja aku beli. Harganya sendiri under 50 ribuan dan baru banget launching. Nama produknya sendiri adalah Glad to Glow Flawless Blurring Skin Tint. Packagingannya sendiri ini unik, mungil kayak bola kecil dan bisa digantung. Sampai video ini tayang, di officialnya sendiri emang belum dijual, tapi skin tint yang satu ini bisa kalian beli di Sosiola ataupun di toko Oren. Walaupun mungil begini, klaimnya sendiri, dia punya blurring effect yang bagus dan glowing natural finish yang ringan di kulit. Seperti apa hasilnya dan worth it nggak buat dibeli? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke review enak check it out. Hadir dengan box simple tapi terkesan classy, berwarna putih bersih, di bagian tengahnya itu transparan bulat, jadi kita bisa lihat langsung detail packaging di bagian dalamnya. Kemudian di bagian bawah tertera klaim produk yang akan kita buktikan nantinya. Di bagian belakangnya ada keterangan seperti ingredients, kemudian ada tulisan made in PRC yang artinya skin tint Glad to Glow ini adalah buatan Cina. Terus ada keterangan expired date sampai 2029, cukup lama, dan untuk masa pakainya sendiri adalah 12 bulan setelah produk dibuka. Nah, di bagian sampingnya ada keterangan seperti no bipong, so skin tint ini aman untuk dipakai. Mereka sendiri itu launching dengan 6 varian shot. Di sini aku pakai yang shot 03 custard. Seperti ini untuk penampakan packaging di bagian dalamnya. Bentukannya itu unik banget. Terus ada pengait buat dijadiin gantungan. Kemasannya sendiri itu berwarna soft nude beige, terkesan kalem dan minimalis. Finishingnya itu doff halus, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Plus karena dia ini desainnya kecil, so ini pastinya travel friendly banget deh. Untuk netonya sendiri itu 30 gram, dan kemarin aku beli di harga cuman Rp47.000 aja. Super terjangkau banget. Terus untuk tiupnya itu kecil, jadi isi produk itu nggak gampang bleber. Dan untuk teksturnya itu agak kental, mirip dengan skin tint dari Skin TV. Kalian mau aku battlein nggak? Komen-komen di bawah. Ini dia kondisi berface wajah aku. Lagi ada jerawat bertekstur di area pipi dan bekasnya yang lumayan menghitam di area dahi. Tipe kulitku sendiri adalah normal to dry skin. Nah, dikarenakan skin tint dari Glad to Glow ini tidak ada keterangan SPF-nya, so di sini aku pakaikan sunscreen yang punya hasil melembabkan. Maaf, ternyata lupa ke-record tadinya yang ketika pakai sunscreen. Nah, setelahnya aku tunjukin swatch untuk yang shade 03 custard ini. Ternyata dia ini agak keterangan sih, tapi masih ada hint yellow-nya sedikit. Kemudian after 20 menitan, aku swatch lagi. Kayaknya dia bakalan minim oksidasi sih nantinya. Di sini aku shake dulu sebelum dipakai, dan aku totolin di area separuh wajah terlebih dahulu. Bisa diratain pakai tangan. So ya, di sini aku ngeblendnya pakai jari tangan aja. Tapi di luar prediksi, ternyata dia ini lumayan susah untuk ngeblendnya. Mungkin dikarenakan teksturnya tadi yang kental. So daripada membuang waktu, di sini aku ambil puff cushions untuk ngeblend si skin tintnya. And as you can see, langsung easy to blend. Mudah banget deh untuk ngeratainnya di wajah. Nah, di sini aku coba untuk cover di area under eye aku yang gelap. Dan ini hasilnya untuk 1 kali layer. Masih kurang puas sih, aku tambahin lagi sedikit biar bisa nge-build up coveragenya. Dan ternyata ini cukup ngebantu. Coveragenya sendiri menurut aku jadi lebih tinggi. Ini dia before and afternya. Ternyata untuk yang shade 03 custard ini masih masuk di skin tone aku yang warm. Untuk coveragenya di awal tadi lebih ke sheer to medium, tapi setelah di build up dia lebih ke arah medium to full coverage. Tapi bukan yang sampai full coverage banget. Jerawat aku yang di pipi udah bisa ke cover, tapi untuk area under eye aku yang gelap masih belum ke cover sepenuhnya sih menurut aku. Oke deh, aku kelarin lagi di sisi sebelah wajah. Ini aku ambilnya lebih banyak dari yang tadi. Nah, biasanya kalau di skin tint merek lain pasti ada SPF-nya. Tapi dikarenakan Glad to Glow skin tint ini harganya murah, jadinya nggak ada tambahan SPF. Kalau begini, jatuhnya kayak kita pakai foundation nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah.
Ini dia hasilnya di keseluruhan wajah aku. Untuk finishnya aku suka banget. Dia lebih ke arah satin finish, jadi kayak natural glowing gitu, nggak yang too much. Jadi bakalan cocok nih dipakai untuk semua tipe jenis kulit wajah. Selain punya medium to full coverage, yang aku suka blurring efeknya bener-bener bagus. Kalian bisa lihat pori-pori wajah aku udah tersamarkan banget dan bikin permukaan kulit itu jadi lebih halus. Kemudian untuk feelsnya sendiri juga berasa ringan. Nah, di sini aku coba tap-tap wajah aku dengan menggunakan tisu, dan ya, dia itu lumayan banyak transfer ke tisu. So, di sini aku akan set dengan menggunakan loose powder kesayangan aku dari Hanasu yang shadesnya itu translucent. Jadi bedak taburnya ini nggak ada warnanya. Fungsinya emang buat ngeset make up aja. Dan di sini aku pakainya tipis-tipis aja, biar efek glow-nya itu nggak sepenuhnya hilang di wajah. Ini dia hasilnya setelah di set. Sekarang aku kelarin make up terlebih dahulu, and this is the final make up look. Masya Allah, ini complexionnya cakep banget sih. Ini nggak ada aku set dengan setting spray sama sekali. Jadi selain aku tambahin loose powder, aku tambahin juga blush on yang lumayan banyak dan juga sedikit highlighter di area ujung hidung. Hasilnya mulus dan halus. Skin tint-nya ini nggak ada keterangan sih bakalan awet atau enggak. So, untuk ngebuktiinnya, langsung aja kita masuk di tes ketahanan. Ini after 2 jam pemakaian, overall ini masih sangat bagus. Gak ada tanda-tanda crack ataupun patchy. Semuanya kayak masih stay. Dan belum ada tanda-tanda oksidasi juga nih. Oke deh, aku akan pakai lebih lama lagi. Dan ini after 6 jam pemakaian, ternyata sayang banget dia itu oksidasi sekitar 1 tingkat gitu. Tapi untuk blurring efeknya sendiri masih bagus sejauh ini. Dan yang aku suka, dia itu nggak ada crack ataupun keki sama sekali di kulit aku yang kering. Dia itu emang memudar, tapi kayak memudar cakep gitu. Muka itu terlihat kayak masih dandan. So, dengan harga under 50 ribuan, dia ini termasuk skin tint yang long lasting sih. Walaupun murah, tapi yang aku suka, dia ini coveragenya cukup tinggi, mirip kayak kita pakai foundation. Terus dia ini skin-like finish, ringan di kulit. Blurring efeknya juga nggak usah diraguin lagi. Di kulit aku yang kering, dia ini nggak bikin crack ataupun patchy. Dan yang aku cukup kaget, ternyata dia ini lumayan awet dipakai seharian. So, dengan hasil yang begitu, menurut aku, Glad to Glow Skin Tint ini worth it banget sih buat kalian cobain. Dia murah tapi nggak murahan. Minusnya sendiri, dia ini emang agak oksidasi. So, pastiin kalian pilih shades 1 tingkat lebih terang dibandingkan dengan kulit kalian. Gimana? Kalian tertarik juga buat cobain? Komen-komen di bawah. Oke, segitu aja untuk review aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. And see you in the next my video. Bye-bye!